Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita memasuki atau akan memasuki hadis yang keempat dari kitab atau dari bab Al-Bir Was-Silah. Setelah hadis yang keempat, nanti kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya. Hadis yang keempat yang dimaksud adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca lengkapnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim, dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam uraiannya terhadap hadis ini, beliau mengatakan, hadza
kalladzi qablahu fil hathi 'ala al-'inayati bil walidain. Hadis ini seperti hadis sebelumnya. Di dalamnya mengandung anjuran untuk perhatian kepada kedua orang tua. Waqtisab ridahuma bil kalami at-tayyib wal fi'li at-tayyib was sirati al-hamidati. Serta mencari ridha keduanya dengan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, dan perlakuan yang terpuji. Waliyahdhar sakhatahuma fa inna iskhatahuma dakhilun fil ithmi fayajibul hadar. Kemudian agar waspada dari kebencian keduanya, sebab kebencian keduanya masuk dalam kategori dosa. Oleh karena itu, maka wajib waspada darinya. Artinya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kedua orang tua kita benci kepada kita. Kalau kedua orang tua kita benci kepada kita, maka itu berarti menjadi dosa bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenci kita. Kata Nabi di hadis tadi, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kebencian Allah ada pada kebencian kedua orang tua. Hadis ini cukup jelas ya, menerangkan kepada kita untuk betul-betul mencari ridha kedua orang tua. Sebab pada dasarnya ketika kita mencari ridha kedua orang tua berarti kita mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Kita baca, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang hamba tidaklah dikatakan beriman sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan juga oleh imam-imam ahli hadis lainnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam keterangannya,
Wa fi sahihain min hadisi Anas radhiyallahu taala anhu al-jazm, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu ada kepastian atau ketetapan, ketegasan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian kata beliau, fal mu'minu yuhibbu li jiranihi wa yuhibbu li ikhwanihi al-muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin ia akan mencintai tetangganya dan ia akan mencintai saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Laisa fi qalbihi hiqdun wala ghillun ala ikhwanihi. Tidak ada dalam hatinya kebencian, tidak pula kedengkian pada saudara-saudaranya. Wala karahatun wala hasad. Enggak ada ketidaksukaan, tidak ada pula hasad. Bal yuhibbu lahumul khaira wa yakrahu lahumus syarra. Namun yang ada seorang mukmin akan mencintai mereka, mencintai untuk mereka kebaikan dan membenci untuk mereka segala hal yang buruk. Ini seorang mukmin, Sebab al-mu'min lil mu'min kal bunyan dalam hadis lain kata Nabi. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Dalam riwayat lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat satu tubuh. Naam. فَإِذَا كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْإِيمَانِ. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jika di dalam hati seorang mukmin alaihim ghillun ada kedengkian pada kaum muslimin, fahadha yadullu ala dha'fil iman, maka ini menunjukkan atas lemahnya iman. Ada kelemahan dalam kualitas imannya. Laisa imanuhu kamilan, imannya itu tidak sempurna. Bal yakunu imanuhu dhaifan, namun imannya lemah. Walihada qala, oleh karena itulah Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya apa? Ai al-imanu al-wajibu al-kamil, yakni keimanan yang seharusnya, keimanan yang sempurna. Enggak dikatakan beriman, maksudnya dengan keimanan yang sempurna yang seharusnya, salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi kalau begitu, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kita kepada saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin adalah tanda dari keimanan kita, bukti benarnya iman kita. Fal mu'minu al-kamilu huwa alladhi yuhibbu li ikhwanihi wa yuhibbu li jiranihi wa yuhibbu li aqribaihi wa yuhibbu lil muslimina kulla khairin wa yakrahu lahum kulla syarrin. Seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang mencintai saudara-saudaranya, mencintai untuk tetangganya, mencintai untuk kerabat-kerabatnya, mencintai untuk kaum muslimin semua kebaikan, dan membenci untuk mereka segala keburukan. Seorang mukmin yang cinta segala kebaikan untuk kaum muslimin, kaum mukminin, adalah seorang mukmin yang sempurna imannya.
Karena itu dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti kaum muslimin. Baik dari tindakannya maupun dari ucapannya. Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya. Dengan demikian tentu seorang mukmin yang sempurna adalah seorang yang tidak suka bila ada kejelekan menimpa kaum muslimin. Dia hanya mencintai semua kebaikan untuk kaum muslimin, untuk saudara-saudaranya, untuk tetangga-tetangganya, untuk kerabat-kerabatnya, dan membenci segala macam bentuk kejelekan untuk mereka. Hakadzal mu'min, kata Syekh, seperti inilah seorang mukmin. Wa hakadzal imanu yahmilu ashabahu ala dzalika, dan demikianlah keimanan akan membawa pemiliknya untuk melakukan hal tersebut. Ya. Mencintai kebaikan untuk sesamanya. Fa idza ra'aita min nafsika syai'an khilafa hadza fa'rif annahu dha'fun fil iman. Kemudian kata Syekh, maka jika engkau melihat dari dirimu ada sesuatu yang menyelisihi ini semua, fa'rif, ketahuilah bahwasannya itu adalah tanda kelemahan fil iman, di dalam iman. Wa idza ra'aita min nafsika hasadan aw ghishan li ikhwanika aw zulman lahum fa'rif annahu naqsun fi imanika. Dan apabila engkau melihat dari dirimu ada hasad, ada kecurangan terhadap saudara-saudaramu atau kezaliman kepada mereka, maka ketahuilah bahwasannya itu tanda adanya kekurangan dalam imanmu. Wa dha'fun fi imanika, dan kelemahan dalam imanmu. Fatub ilallah minhu, maka bertaubatlah kepada Allah darinya. Wasari' ila ruju' min dzalika, dan segeralah kembali dari hal tersebut. Nah, karena tidak pantas ya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya kemudian menanamkan kebencian kepada saudara-saudaranya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kita baca. Qala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbi a'dham? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membuat tandingan di samping Allah, sedangkan Dia Allah yang telah menciptakanmu. Membuat tandingan, membuat syirikat, ya, menjadikan adanya syirikat di samping Allah. Ini jawaban pertama. Qultu thumma ayyu. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, lalu apalagi?
Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir akan ikut makan bersamamu. Maksudnya khawatir mengurangi rezekimu. Qultu thumma ay. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Dosa apa lagi? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuzaniya bihalilati jarika. Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza yadullu ala anna hadhihi al-khisali ats-tsalatsa a'dhamu dzunub. Hadis ini menunjukkan bahwa 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi atau dalam hadis ini a'dhamu dzunub adalah dosa-dosa yang paling besar. A'dhamuha yang paling besarnya asyirku adalah kesyirikan. Makanya ketika beliau pada kali yang pertama ditanya dosa apakah yang paling besar, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membuat tandingan di samping Allah, membuat adanya syirikat bagi Allah, padahal Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Dan inilah ya yang disebut dengan kesyirikan. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Jadi yang paling besarnya dari dosa-dosa itu adalah kesyirikan. Wa huwa a'dhamu dzunub wa huwa aqbahuha. Dosa yang paling besar dan yang paling jeleknya. Wa a'dhamul jaraimi. Dan kejahatan yang paling tinggi. Li'annahu idlun billah wa su'udzan billah wa hadmun li janabihi. Sebab kesyirikan itu berarti berpaling dari Allah, kemudian su'udzon kepada Allah, serta menghancurkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Walihada shara a'dhamu dzunub. Karena itulah syirik menjadi dosa yang paling besar. Nas'alullahal afiyata. Kita memohon keselamatan dari Allah ya, dari dosa syirik ini. Qala wa huwa sarfu ba'dil ibadah li ghairillah. Syirik juga berarti memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Aw sarful ibadati li ghairillah, atau bahkan memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Au i'tiqadu tasyrikin lil makhluk ma Allah, atau meyakini adanya syirikat makhluk dengan Allah. Yatasarrafu fi ibadihi, di mana makhluk yang disyirikatkan ya, dengan Allah itu yatasarrafu fi ibadihi, dapat mengatur hambanya. Hadza kulluhu minasyirkil akbar. Ini semuanya termasuk kesyirikan yang besar. Ya, sebab kita tahu semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan adanya syirikat. Allah Maha Kuasa, Allah Al-Ahad, ya, Maha Esa. Nah,
Maka kesyirikan, membuat sekutu di samping Allah termasuk dosa besar. Ya. Wadzanbul ladzi la yughfar, dan syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, jelas di dalam Al-Qur'an. Qala wa huwa imma syirkun fil rububiyyati aw syirkun fil uluhiyyati aw syirkun fil asma'i was sifati, nas'alullaha al-'afiyata. Kesyirikan ini bisa jadi kesyirikan dalam rububiyah, meyakini adanya pencipta selain Allah, pemberi rizki selain Allah, ya. Segala hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Atau syirik dalam uluhiyah, meyakini bolehnya melakukan ibadah, ya, kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, ya. Melakukan segala hal yang seharusnya untuk Allah tapi diperuntukkan kepada selain Allah. Au syirkun fil asma'i was sifat, atau juga syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Entah itu menetapkan nama-nama, ya, nama-nama bagi Allah yang Allah tidak menetapkan nama-nama tersebut untuk dirinya, atau memalingkan maknanya, atau memberi makhluk dengan nama-nama atau sifat-sifat yang seharusnya itu untuk Allah. Nas'alullah al-afiyata. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Wa huwa a'dhamudz dzunub fayajibul hadar min dzalika. Syirik adalah dosa besar, sekali lagi wajib waspada darinya. Nah, kemudian setelah kesyirikan, saat ditanya kembali beliau sallallahu alaihi wasallam tentang dosa besar, beliau menjawab, ya, antaqtul waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Membunuh anakmu karena takut, khawatir ia akan ikut makan bersamamu. Kata Syekh, thumma yali dzalika al-qatl. Setelah kesyirikan adalah pembunuhan. Qatlun nufus bi ghairil haq. Membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar. Min aqbahidz dzulm. Ini juga termasuk kezaliman yang paling jelek. Membunuh siapapun dengan cara yang tidak benar, ini termasuk kezaliman yang paling jelek. Wa idza kana qatlun lil auladi awil walidain sara aqbah. Jika ternyata pembunuhan itu dilakukan, ya, terhadap anak-anak atau kedua orang tua, maka tentu lebih jelek lagi. Wa a'dhamu fil jarimah. Dan tindakan kejahatan yang paling tinggi, likaunihi jami'an bainal qatli wa baina qati'ati rahim. Sebab menyatukan antara pembunuhan dengan pemutusan hubungan. Ya. Nah, membunuh adalah tindakan yang dilarang dalam agama. Haram hukumnya, termasuk dosa besar. Membunuh manusia, siapapun itu.
Jika pembunuhan itu dilakukan terhadap anak-anak orang tua sendiri, maka tentu ini lebih berat lagi. Ya. Thumma yali dzalika az-zina. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pembunuhan termasuk dosa besar, baik pembunuhan yang dilakukan secara umum kepada siapapun, ataupun pembunuhan yang sifatnya khusus, membunuh anak-anak karena takut miskin, takut kehabisan rezeki. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat ditanya lagi soal dosa yang paling besar adalah antuzania bihalilati jahrika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kata Syekh bin Baz, thumma yali dzalika az-zina, berikutnya adalah zina, dosa zina. Wa taqaddam fi hadithi Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu ja'alul uquq makan al-qatl fima yali asy-syirk. Telah lewat dalam hadis Abu Bakrah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua, di tempat pembunuhan. Fima yali asyirk, yaitu beliau menyebutkannya setelah dosa syirik. Jadi kalau di hadis Abu Bakrah urutannya, saat beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar, beliau pertama menjawab syirik, kemudian yang kedua beliau menjawab durhaka kepada kedua orang tua. Sedangkan di sini beliau mengatakan perihal dosa yang paling besar, yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Ya. Maka fal-uquq wal qatlu kilahuma min aqbahil jaraimi. Ini menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua, kemudian melakukan pembunuhan, kedua-duanya termasuk kejahatan yang paling buruk. Wakilahuma qarinus syirki. Dan keduanya, durhaka kepada kedua orang tua dan pembunuhan, ya, qarinus syirki, menyertai dosa kesyirikan. Nas'alullaha al-afiyata. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Bakrah. Dalam hadis Abu Bakrah disebutkan setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua, namun di sini disebutkan setelah syirik adalah membunuh. Ya. Ini hanyalah menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua, melakukan pembunuhan sama-sama termasuk kejahatan yang paling buruk. Wa hakadha az-zina fahuwa min aqbahil fawahish. Pun demikian halnya dengan zina. Zina adalah tindakan kekejian yang paling jelek. Berzina dengan siapapun itu dilarang, diharamkan, ya. Wa idza kana bi zawjatil jar aw bil maharim sara aqbah wa aqbah. Kalau ternyata zina itu dilakukan dengan istri tetangga atau dengan orang-orang yang ada hubungan mahram, maka ini menjadi lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Nas'alullah al-afiyata. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Allah berfirman di surat Al-Isra, wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji
Ya, wasa'a sabila, dan jalan yang paling jelek. Wa huna ja'alahu Allahu ma'al qatli. Kemudian kata Syekh, di dalam hadis ini Allah tempatkan perbuatan atau dosa zina itu setelah dosa pembunuhan. Dibarengkan penyebutannya. Wa ja'alahu Allah ma'asyirki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menempatkannya ya bersama dengan dosa syirik. Tanfiran minhu. Tanfiran minhu, agar setiap orang menjauh darinya. Wa tahdhiran minhu, dan dalam rangka peringatan darinya, dari perbuatan zina. Ya. Nah, Nabi menyebutkan dosa syirik, dosa yang paling besar, kemudian pembunuhan, lalu berikutnya adalah zina. Nah. Wa idza kana ma'a zawjatil jar alladhi yajibu al-ihsan ilayhi wa kafful adha anhu sara a'zamu fil qubhi wa a'zamu fil ithmi. Ya, apabila zina itu dilakukan dengan istri tetangga alladhi yajibul ihsanu ilaihi, yang seharusnya berbuat baik kepadanya, wa kafful adza anhu, dan menahan diri untuk tidak menyakitinya, maka ini menjadi kejelekan yang paling besar dan dosa yang paling besar. Tetangga itu punya hak yang harus kita tunaikan dengan baik, ya. Harus diberikan penghormatan, harus dijaga, tidak boleh disakiti. Nah, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak ia memuliakan tetangganya. Ya, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min, demi Allah tidak dikatakan beriman. Sampai 3 kali beliau mengatakan hal ini. Ya, siapa? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Maka jelas perbuatan zina yang dilakukan dengan istri tetangga adalah tindakan yang zalim, tindakan menyakiti. Wa qad anzalallahu fi dzalika qaulahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya secara khusus soal ini di surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Ibadur Rahman, orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang tidak beribadah kepada ilah yang lain selain Allah. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Mereka juga tidak melakukan perbuatan zina. Di sini Allah menyebutkan ya, perbuatan zina, membunuh dengan dosa syirik. Ya. Orang-orang yang beriman, hamba Allah itu tidak akan melakukan kesyirikan, tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan, tidak akan berzina. Dan siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, yalqa athama, maka jatuh dalam dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhludu fihi muhana, dan akan kekal ya, akan kekal di dalamnya muhana, dalam keadaan terhina. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah,
Illa man taba, kecuali kata Allah man taba, siapa yang bertaubat. Ya. Kata Syekh menjelaskan hal ini, min rahmatillah annahu man taba minasyirki aw minal uquq awil qatl awil zina aw ghairu dzalika taballahu anhu. Termasuk dari bentuk rahmat kasih sayang Allah bahwasanya siapa yang bertaubat dari kesyirikan, bertaubat dari durhaka kepada kedua orang tua, bertaubat dari pembunuhan, bertaubat dari perbuatan zina, dan bertaubat dari selain itu, selain yang disebutkan tadi, maka Allah akan menerima taubatnya. Idza kanatit taubatu shadiqatan, kalau taubatnya benar. Ya. Jadi kalau bicara soal dosa-dosa besar, maka ini jangan sampai membuat kita putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu luas. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Inna rahmati ya, ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, telah mengalahkan kemurkaanku. Nah, jadi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, membuka pintu taubat bagi siapa yang hendak bertaubat kepadanya. Maka yang melakukan kesyirikan, yang durhaka kepada kedua orang tua, yang melakukan pembunuhan, berbuat zina, kalau bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Asalkan jujur. Bagaimana taubat yang jujur itu? Kata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, fiha an-nadm ala ma madha. Taubat yang di dalamnya ada penyesalan terhadap segala hal yang telah dilakukannya. Satu. Kemudian wa fiha al-iqla'u minadz-dzunub. Berikutnya taubat yang di dalamnya ada upaya melepaskan diri dari dosa-dosa. Dua, wa fiha al-amalus salih. Berikutnya, taubat yang di dalamnya disertai dengan amal saleh. Thumma atba'aha bil iman wal amalis salih. Diikuti dengan iman dan amal saleh. Kana hadza min asbabi mahwillah li dhunubihi wa ibdali sayyiatihi hasanat fadlan minhu wa ihsanan subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini menjadi sebab Allah menghapuskan dosa-dosanya dan Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk fadlan minhu, karunia darinya, wa ihsanan subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fayambagi lil mu'min an yuhasiba nafsahu. Oleh karena itu, kesimpulannya wajib bagi setiap mukmin untuk mengoreksi dirinya, introspeksi, bermuhasabah, berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar di antaranya yang disebutkan tadi. Wa an yataharra at-taubata as-sadiqata, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan taubat yang benar. Wa an yulzimaha, dan komitmen dengannya. Wa an yattabi'aha bil iman as-sadiq wal amalis salih, untuk kemudian ya, mengiringinya dengan keimanan yang benar dan amal yang saleh. Allah yatubu 'ala at-tawwabin. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Sawa'un kana dzanbu syirkan, sama saja apakah taubat dari dosa yang dosanya itu merupakan kesyirikan, wa huwa a'dhamu dzunub, dosa yang paling besar, au kana ghairu dzalika, atau dosa-dosa selain itu, min qatlin, seperti membunuh, au uquqin, atau durhaka kepada kedua orang tua, au zina, atau zina, au qati'ati rahimin, atau memutus hubungan,
au syurbi muskirin, atau minuman yang memabukkan, al ghairi hadza min anwa'idz dzunub, atau selainnya dari macam-macam dosa. Nah, jadi hal yang bisa kita ambil faidahnya di sini adalah hendaknya kita menjauhi dosa-dosa besar, kemudian bersemangat untuk terus bertaubat, ya, disertai dengan iman dan amal saleh. Tidak ada satu dosa pun yang apabila pelakunya bertaubat darinya, melainkan akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Nah, dosa syirik sekalipun, ya, dosa syirik sekalipun yang ancamannya itu tidak akan diampuni, ya, yang ancamannya tidak akan diampuni, jika pelakunya bertaubat, Allah akan tetap menerima taubatnya. Apalagi dosa-dosa selain syirik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini, ya. Afwan, Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum anak baru lahir kemudian di telinga kiri dan kanan diadani dan diiqamahi oleh ayahnya? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Soal ini memang sebagian ulama berpendapat itu boleh dilakukan, namun sebagian yang lain tidak. Yang menjadi inti permasalahannya adalah soal keabsahan hadisnya. Bagi yang meyakini bahwa hadisnya sahih, maka dilakukan hal itu. Bagi yang tidak, maka tidak perlu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Anda sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu diadani. Nah, apakah boleh menyusui anak lebih dari 2 tahun? Kalau berdasarkan, ya, ayat Al-Quran, maka menyusui itu dilakukan, ya, selama 2 tahun. Nah, kemudian berikutnya, Afwan, izin bertanya Ustaz, seorang akhwat dijodohkan dengan laki-laki awam yang suka dengan film Korea. Bolehkah dia menolak perjodohan dari orang tuanya? Ada hak bagi seorang gadis, ya, untuk menyampaikan pendapat, alasannya, ya, kepada kedua orang tuanya saat akan dijodohkan dengan seorang laki-laki yang diketahui, ya, tidak bagus akhlaknya, tidak bagus agamanya. Nah, sekalipun soal pernikahan bagi seorang gadis tentunya atas izin kedua orang tuanya. Nah, beda halnya dengan janda, dia bisa memutuskan, ya, sendiri. Nah,
Bismillah, afwan Ustaz, mohon nasihat bagaimana istri malas mendengarkan taklim online yang sedang dibahas karena ada rekamannya, jadi bisa nanti mendengarkan setelah ada rekamannya. Nah, sebagai seorang istri yang baik, penuntut ilmu, maka hendaknya ia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Sebab kadang-kadang kesempatan itu ya tidak datang untuk kedua kalinya. Jadi ketika ada kesempatan pertama, itulah yang harus dimanfaatkannya dengan baik. Nah, saat tidak ada halangan untuk bisa mendengarkan langsung ya secara online, itu yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai menunda-nundanya ya, kalau tidak ada halangan, sekali lagi. Sebab nanti biasanya dengan alasan nanti ada rekamannya, itu malah bisa jadi justru banyak hal yang menghalanginya untuk bisa mendengarkannya. Apapun kalau secara langsung itu berbeda ya dengan tidak secara langsung. Nah, jadi kita nasihatkan untuk ya, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka ngegosip? Ya, kalau kita tidak bisa menegurnya, tidak bisa menasehatinya, maka jangan duduk bersamanya. Dalam artian tidak ikut ngegosip di situ. Ya. Hindari, tinggalkan, lakukan hal yang bermanfaat lainnya. Afwan, bagaimana hukum bila seorang istri takut punya anak lagi karena kami keluarga yang pas-pasan? Ya. Anak adalah anugerah, kepercayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu termasuk hasil usaha kita, kata Nabi. Inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Nah, dan yang menanggung rezekinya adalah Allah pada dasarnya, bukan kita. Ya, Allah bukan kita. Dalam hadis tadi disinggung soal membunuh anak karena khawatir ya, ikut makan, khawatir miskin. Nah, ini bentuknya banyak ya. Di antaranya adalah mungkin membatasi, sengaja tidak ya, memiliki anak. Nah, karena takut miskin. Karena itu hati-hati dari sikap yang seperti ini. Ya, hati-hati dari sikap yang seperti ini. Nah, kalau membuat jeda rentang waktu dari satu anak ke anak yang lainnya nggak masalah. Nah, tapi kalau sengaja ya supaya tidak hamil ya dalam keadaan tidak ada alasan yang bisa diterima, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, insyaallah nanti pertanyaan lainnya akan kita sampaikan di kesempatan mendatang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.